Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah sehat ya kabar hari ini. Baik, hari ini Ibu akan menerangkan tentang akhlak pergaulan remaja. Yang mana sebelum ke sana ada yang hadir hari ini? Semua hadir ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita masuk ke akhlak pergaulan remaja, Ibu mau tanya dulu, apa sih remaja itu? Kenapa yang kita bahas sekarang adalah akhlak pergaulan remaja? Karena remaja ini yang kita sebut dengan remaja adalah masa di mana 12 tahun sampai 19 tahun atau 17 tahun lah ya, kita disebut dengan remaja. Kalian sekarang kelas 11 kan? Ya, mendekati masa-masa itu ya. Jadi yang akan kita bahas adalah akhlak pergaulan remaja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlak itu sangat kita perlukan, baik itu untuk sehari-hari, untuk di rumah ataupun dimanapun. Sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya dulu kita baca bismillah bersama-sama ya. Oke, semuanya baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas, Ibu sudah membuat beberapa mata konsep yang ada di sini. Di antaranya adalah mengenai akhlak pergaulan remaja. Akhlak pergaulan remaja itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak terpuji dan yang kedua akhlak tercela. Akhlak yang terpuji yang seperti apa aja Bu ketika kita membahas tentang remaja? Kalau di SD, di SMP yang kita bahas akhlak terpuji misalkan berkata baik, kemudian sopan santun. Nah, karena kalian sekarang udah menginjak remaja, jadi kita perluas akhlak terpuji itu. Yang tadinya akhlak terpuji yang di SD dan SMP harus sudah kalian kuasai. Kita akan memperluas akhlak terpuji itu menjadi yang pertama yang akan kita bahas adalah ukhuwah. Yang kedua meningkatkan keilmuan. Yang ketiga tasamuh atau toleransi. Dan yang keempat adalah bijak dalam bersosmed. Ya, karena kita hidup di zaman sosial media. Apapun siapapun pasti tahu sosial media. Berikutnya ada akhlak tercela. Akhlak tercela kita bagi ke dalam beberapa macam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Akhlak tercela ketika kita di SD atau SMP mungkin hanya yang umum saja, misalkan durhaka kepada orang tua, berkata yang jelek ataupun menggunakan kata-kata kasar. Nah, kali ini pada kelas 11 ini yang akan kita bahas akhlak tercela adalah pergaulan bebas atau free sex. Kemudian apa lagi? Terlibat tawuran. Nah, kali ini apalagi mengkonsumsi miras. Apa sih miras? Miras itu minuman keras ya, bukan minuman marimas, bukan. Ini miras. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Ini banyak terjadi di kalangan remaja saat ini. Baik, Ibu akan mulai dengan akhlak terpuji terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan ukhuwah. Apa sih itu ukhuwah? Ukhuwah adalah persaudaraan. Ukhuwah adalah persaudaraan. Nih, ketika kita menginjak remaja, kita harus mulai mengenal apa itu persaudaraan. Kita harus mulai mengenal apa itu bersosialisasi dengan orang lain, baik dengan teman, dengan guru, ataupun dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Apa sih nantinya manfaat ukhuwah itu tersendiri? Dengan ukhuwah kita bisa mempunyai banyak banyak saudara. Dengan ukhuwah kita bisa mengetahui persaudaraan yang kuat itu yang seperti apa. Kemudian ada meningkatkan keilmuan, meningkatkan wawasan keilmuan. Meningkatkan wawasan keilmuan itu harus kita mulai, apalagi kita menginjak masa remaja nih. Masa remaja di mana kita peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Kita harus semakin besar, kita harus menambah dan meningkatkan wawasan keilmuan kita. Karena apa? Ternyata ada dalam sebuah hadis bahwa ketika manusia meninggal hanya 3 yang akan mengikuti, yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat. Nah, ini
bisa masuk ke meningkatkan wawasan keilmuan, karena kalau kita berilmu akan kita bawa ke akhirat nanti. Yang kedua apa selain itu, yaitu anak yang soleh. Dan yang ketiga adalah amal jariah. 3 hal ini akan kita bawa ke dalam kuburan atau ke akhirat nanti. Yang keempat selanjutnya adalah tasamuh atau toleransi. Toleransi adalah saling memahami. Nih, kita hidup di dunia yang sangat berbeda-beda. Beda hobinya, beda maunya, beda keinginannya. Nah, diharapkan kita sebagai remaja muslim memiliki sifat toleransi atau tasamuh itu sendiri. Kemudian ada bijak dalam bersosmed nih. Ini menarik buat ibu nih. Karena di zaman sekarang ini siapa sih yang gak punya sosmed? Semuanya pasti punya. Siapa sih yang gak punya IG, WA, kemudian Facebook, kemudian segala macam kita punya. Tapi sebagai seorang remaja muslim kita harus berhati-hati dan harus bijak dalam bermedsos. Contohnya, tidak berkata kasar di medsos, meskipun tidak berkata kasar ataupun tidak mencela orang lain. Kemudian kita tidak mengumbar kejelekan orang lain juga. Nah, ini bijak dalam bermedsos. Kemudian juga nih ada sebuah hadis yang mana dalam hadis Bukhari bahwa kita menyatakan bahwa muslim dan sesama muslim itu adalah bersaudara. Hadis Bukhari al-muslimu akhul muslim. Kita baca sama-sama ya. Al-muslimu akhul muslim. Sekali lagi. Al-muslimu akhul muslim. Sekali lagi ya. Al-muslimu akhul muslim. Semuanya, ayo ikutin ibu. Al-muslimu akhul muslim. Sekali lagi ya. Al-muslimu akhul muslim. Oke, bagus. Selanjutnya, la yadlimuhu. Oke, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Oke, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Sekali lagi, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Dari sini ya. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yuslimu. Artinya apa? Muslim yang satu dan muslim yang lain adalah bersaudara. Tidak menzalimi dan tidak akan membiarkan untuk dizalimi. Jadi kalau kita melihat ada teman kita yang tertindas atau zaman sekarang dibully ya, karena kita adalah saudara, kita harus membela mereka. Kita harus membuktikan bahwa dia adalah saudara kita di kelas, saudara kita di sekolah, ataupun saudara kita di luar sekolah. Itu tentang akhlak terpuji. Kemudian ada akhlak tercela. Nih, remaja putra ataupun remaja putri, akhlak tercela ini ada beberapa yang akan ibu bahas. Beberapa lagi akan ibu bahas, singkat aja ya. Oke. Yang pertama ada pergaulan bebas, free sex. Kenapa ibu membahas ini? Karena masa-masa remaja adalah masa-masa mencari jati diri.
Mereka ingin mencoba hal-hal yang baik atau buruk, hal yang buruk sekalipun mereka ingin mencoba. Kenapa pergaulan bebas tidak diperkenankan? Karena dalam Islam ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada juga larangan untuk berkumpul dengan yang bukan mahram. Yang mana ketika pergaulan bebas ini dilakukan, akan ada campur baur antara laki-laki atau perempuan, sehingga yang ditakutkan adalah terjadinya free sex. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 disebutkan, semuanya pasti sudah dengar ya ayat ini. La taqrabuz zina katanya. Kelihatan tulisan ibu ya? La taqrabuz zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Tidak boleh mendekati zina karena itu adalah sesuatu yang keji. Nih, coba lihat kita kata-katanya ya. Jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Misalkan nih, kalau kita ibaratkan kita ketemu sama apa ya, yang kalian takuti. Kita misalkan lihat ada binatang buas, di sana ditulis jangan mendekati, binatang ini berbahaya. Ketika kalian mendekati karena ingin mencoba, kira-kira apa akibatnya? Apakah kita akan dielus oleh binatang itu, atau kita akan celaka karena binatang itu adalah binatang kejam? Ya betul, kita akan celaka kalau kita mendekati binatang yang keji tersebut, binatang yang galak lah, karena padahal sudah ada peringatan tidak boleh mendekati binatang ini. Karena kita ingin mendekati, penasaran, sehingga kita celaka. Nah, sama dengan halnya seperti ini. Allah sudah memperingatkan tidak boleh mendekati zina karena itu adalah sesuatu yang keji. Kalau kita mencoba mendekatinya, siap-siap kita mendapatkan sesuatu yang buruk untuk kita. Jadi pergaulan bebas atau free sex itu sangat dilarang oleh agama kita, bagi remaja muslim ataupun orang-orang muslim perempuan ataupun laki-laki. Kemudian yang kedua ada terlibat tawuran. Nih, biasanya yang banyak terlibat tawuran adalah anak boy atau anak laki-laki, remaja laki-laki. Karena ada perasaan hebat, dia ngerasa, wah aku bisa nih. Ada yang tersinggung sedikit, wah kejar ayo. Nah itu biasanya timbul dari hal yang sepele, masalah tawuran itu sendiri. Kemudian ada mengkonsumsi miras. Apa sih miras? Minuman keras. Miras itu adalah minuman keras. Sama, karena pergaulan bebas biasanya terlibatlah tawuran. Kemudian mengkonsumsi miras agar berani tawurannya. Ini sangat berkaitan. Makanya Islam melarang pergaulan bebas itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada penyalahgunaan narkoba. Nih marak sekarang, ibu lihat kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di tingkat-tingkat sekolah, baik itu sekolah menengah, sekolah atas, kemudian juga perguruan tinggi. Yang mirisnya, banyak remaja kita yang diam-diam mencoba untuk penyalahgunaan narkoba. Ibu harap dengan adanya pendidikan akidah akhlak ini, kalian lebih mengerti bahwa Islam telah menunjukkan jalannya yang lurus harus seperti apa. Semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis.
penyalahgunaan narkoba itu sendiri dilarang karena banyak memberikan madarat daripada manfaatnya. Dalam garis besar ini, akhlak terpuji dan akhlak tercela harus kita hindari sebagai remaja muslim. Akhlak terpuji harus kita pupuk untuk menetapkan ukhuwah kita sebagai remaja muslim itu sendiri dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ya? Oke. Ya, gimana? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Ada yang bertanya, Ibu, kenapa kita harus menjadi seseorang yang menjaga akhlak terpuji kita padahal kita bisa bertindak bebas? Oke, bagus ya pertanyaannya. Kalau menurut Ibu simpel aja sih. Karena yang baik itu berasal dari hati nurani dan yang jelek itu berasal dari setan. Kenapa kita menjadi akhlak terpuji? Ini harus memupuk akhlak terpuji supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang beriman, bertakwa, bermanfaat, agar kita terhindar dari pribadi yang keras, pribadi yang urak-urakan, pribadi yang tidak dekat dengan Allah dan menjauhi agamanya. Apakah kita ingin menjadi anak ataupun remaja yang mempunyai akhlak terpuji atau akhlak tercela? Ya, alhamdulillah akhlak terpuji ya. Kita sama-sama belajar. Nanti kita akan terjun ke lapangan. Kita lihat nih. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan akhlak. Kita sambil jalan-jalan aja. Kita akan survei seperti apa akhlak terpuji tersebut dan seperti apa akhlak tercela yang kita lihat di lingkungan sekitar. Akhlak terpuji dan akhlak tercela kita akan lihat di lingkungan sekitar, kita akan telah, kita akan menemukan, bahkan kita akan mencontohkan atau mempraktekkan akhlak terpuji di lingkungan masyarakat. Untuk pertemuan berikutnya ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cuman satu yang tadi. Baik, mungkin hanya Ibu sudah menerangkan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Tugasnya untuk minggu depan kita akan melakukan praktek ke lapangan tentang akhlak itu sendiri. Kita sosial eksperimen lah.